buku agama yang diberikan di rumah itu Roma, ya itu kan diberikan dulu, jadi diberikan bayarnya carry. Saya tidak dapat membayar, tapi tetap boleh rumah tidak agak dikasih rumah yang menerima ya bisa bayar kemarin menerima. Akhirnya tidak dibayar buku dulu sampai sekarang. Memang kalau ditagih sekarang ya tak bayar. Utang itu berarti utang. Paling bayar paling kecil. Sudah jadi pengurus di sini kan sekarang ketua komite. Ini dosen UMS, ini dokter Ahmad Nyatono. Saya dulu, itu tidak saya sampai sekarang ya. Waktu itu sebabnya gitu. Pada waktu di absen supaya kita bayar, aku belum bayar, tapi sekarang masih ingat. Bila misalkan hari ini mau ditagih, tak bayar. Jadi bukan ditagih, tapi dengan iklannya. Dengan keluarga. Nah, iklannya. Silakan sampaikan Pak Amin dulu. Silakan Pak Amin harus dikelaskan. Sebenarnya cuma ibu kan Itu satu buku Pak ya? Satu buku ya? Iya. Berarti gantinya sekarang satu gedung Pak. Ya dokter UMS ini. Nah, harusnya satu gedung itu Pak. Putranya aku yang mencerdaskan kehidupan, dulu yang mengantarkan cahaya ilmu Pak. Ini putranya sekarang dosen di UMY Muhammadiyah juga. Anak saya ya di sana UMY. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Robbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, alhamdulillah, luar biasa sehat. Allahu Akbar. Ya, ini Pak Baik ini dulu sekolah di sini ya, tahun 70-an mungkin Pak Demu atau ini ya, angkatan itu ya.
Dan dulu juga belajar itu sederhana sekali, bukunya, catatannya, bukunya itu masih pakai buku kertas merang gitu ya, pakai sabak itu batu hitam, lalu ada gridnya yang ditulis gitu, lalu nanti bisa dibusa. Kalau sekarang jadi tablet atau laptop ya. Nah, anak-anak, saya kira selamat belajar, selamat mendengarkan dengan tekun nasihat guru, dan kita harus menyenangkan ya. Bisa nyanyi lagu Kasih Ibu Kepada Beta, kita nyanyi bareng ya. Dan nanti kita hadiahkan untuk ibu, bapakmu, keluargamu, dan juga guru-guru juga. Iya nggak? Kasih kepada tak terhingga sepanjang masa. Lagi loh, ya. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa ya. Nanti mudah-mudahan kalian jadi anak soleh. Amin. Orang tua, guru-guru semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kita, masa depan kita, mudah-mudahan lebih baik, lebih cerah, dan makmur. Sangat para pengurus dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Kegiatan pagi ini saya Bayi Kuni, alumni SD Muhammadiyah 11 tahun 1974, berarti kami masuk 1968, mengunjungi silaturahim dan mengenang 50 tahun lalu. Dulu SD ini sederhana sekali, sekarang sudah luar biasa dan dipimpin oleh kepala sekolah yang luar biasa juga, dan para pengurus, guru-gurunya juga sangat mendukung, dan kita para alumni tadi dimintakan oleh kepala sekolah untuk mengorganisir diri agar sekolah ini bisa lebih berkualitas dukungan dari para alumninya. Tentu ini suatu hal yang membahagiakan ketika sekolahnya masih ada dan lebih berkembang dari masa silam. Dan kita melihat ini dengan TK baktinya SD Muhammadiyah 11 untuk maju ke depan mungkin 30-50 tahun lagi seperti apa. Bisa kita lihat dari apa yang diajarkan anak-anak sekarang. Jadi kami Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada sedang melakukan gerakan mencerdaskan kehidupan, dan kehidupan ini kita mulai berkunjung ke TK, SD untuk melihat apa yang diajarkan, bagaimana pelajaran itu anak-anak senang apa tidak, dan guru dan serta alumninya, pengurusnya ini juga perlu berkolaborasi agar pendidikan ke depan lebih baik. Tidak seperti yang ditakutkan di beberapa media akhir-akhir ini bahwa pendidikan memang merosot, tetapi kita harus punya tekad untuk memperbaiki kembali kualitasnya. Setelah sekian puluh tahun jadi alumni ini,
saat ini yang dilihat seperti apa, Prof? Kondisi TK dan SD yang dulunya jenengan sekolah di sini? Ya, tadi ada hal-hal yang menarik. Satu, olahraga. Kita lihat ya, anak-anak SD, TK itu berolahraga dengan baik. Dulunya dia mengenal seluruh tubuhnya. Yang kedua tadi ada belajar dan bermain untuk yang TK, dan anak SD membaca tentu dan berhitung. Dan yang lebih menarik untuk SD Muhammadiyah ini adalah ada pembiasaan sholat duha untuk kelas-kelas itu di jam-jam sekian, jam 9. Itu bagus sekali tadi kita lihat bahwa pendidikan adalah pembudayaan. Pendidikan adalah tidak hanya hafalan tetapi prakteknya yang penting. Dan akhlak menjadi kunci masa depan generasi Indonesia. Dan tadi sudah dibuktikan oleh bagaimana saya melihat sendiri pembudayaan dan pembudidayaan kehidupan supaya anak-anak itu bisa mandiri, sehat jasmani, pikirannya waras, dan juga nuraninya cemerlang. Mudah-mudahan jadi anak-anak soleh ini tadi kita berdoa bersama-sama. Lalu kira-kira ada program apa yang akan diterapkan untuk TK dan SD ini, terutama di Muhammadiyah 11 ini? Tadi dari Ibu Kepala Sekolah menghendaki para alumninya itu mengorganisir diri dan sering datang ke SD ini untuk memberikan motivasi, juga gagasan, dan dukungan juga moral material yang diperlukan. Tentu ini sudah maju sekali, dan kami juga memperhatikan juga pendidikan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, apabila ke depan SD Muhammadiyah ini sudah berkecukupan, maka bisa berkolaborasi menjadi sister school dengan daerah-daerah terpencil. Kami di Papua, di NTT, SD-SD di sana itu sangat membutuhkan. Dan sementara di kota-kota, sekolah itu sudah berlebihan, entah bukunya, entah supportnya, entah macam-macamnya. Nah, barangkali nanti dengan gerakan alumni itu bisa membantu daerah-daerah yang masih memerlukan itu. Sebagai contoh, dulu sering kalau Idul Adha kita diminta untuk Idul Kurban ya, dengan korban hewan. Sekarang izin saya geser ke daerah kepulauan ya, kita geser ke NTT, ke Maluku dan seterusnya, sehingga tidak lagi, karena di sini sudah kadang-kadang daging berlebihan. Kira-kira seperti itu. Jadi konkretnya adalah ya apa yang bisa kita sumbangkan kembali dari alumni ke sekolah, dan apabila sekolah sudah melimpah, kita punya saudara-saudara di tempat lain yang bisa kita bersamai. Kira-kira begitu. Kalau ini kan menterinya juga dari kader Muhammadiyah. Oh iya. Ini ada semacam Muhammadiyah yang menonjol, bisa dijadikan dimasukkan ke kurikulum SD atau TK. Ya, saya kira Prof. Adil Muti juga bisa berkunjung ke SD Muhammadiyah 11, mudah-mudahan berkenan ya. Ini bukan Bu Kepala Sekolah ya, untuk melihat apakah sekolah-sekolah dasar sudah memenuhi standar, tetapi juga lebih dari itu on the top the quality, kualitasnya. Karena ini di Lawian, pusat gerakan persaudaraan, pusat persaudaraan Islam, dan saya kira melalui SD Muhammadiyah 11 ini pantas bisa menjadi rujukan ya ke depannya. Prof. Abdul Muti, silakan hadir ke sekolah kami dulu ya. Terima kasih. Kalau Bu Kepala Sekolah ada tanggapan Bu terkait kunjungan dari Pak Prof. Baikuni ini? Terima kasih dari saya selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 Mangkulidan, Ibu Ina Rusiani. Saya sangat bangga sekali, saya sangat senang sekali atas kunjungan dari beliau yang sudah menyempatkan hadir di SD Muhammadiyah 11 Mangkulidan ini, memberikan antusias kepada anak-anak. Anak-anak itu sangat senang sekali ketika mendengar berita kalau ada alumni, terutama dari profesor yang memang setiap tahun profesor ini sangat banyak kontribusinya untuk SD Muhammadiyah 11 ketika anak-anak akan wisuda, Bapak. Jadi setiap tahun kita kan ada program wisuda tahfidz. Beliau adalah salah satu donatur kita, memberikan hadiah buat anak-anak kita, jadi semangat untuk terus menghafal Al-Quran. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak-pihak yang terkait, kepada alumni, kepada PRM, kepada komite dan seluruh jajarannya sudah mengunjungi SD Muhammadiyah 11 Mangkulidan ini.
dan saya pribadi sangat berharap sekali nanti untuk kedepannya selalu berkontribusi, bersinergi bersama memajukan SD Muhammadiyah 11 Mangkulidan ini sehingga menjadi sekolahan yang menjadi rujukan, sekolahan yang diminati oleh masyarakat luas. Kalau program unggulan dari Muhammadiyah 11 ini apa Bu yang membedakan dengan sekolah lain gitu? Alhamdulillah untuk SD Muhammadiyah 11 ini kita ada programnya itu pendidikan karakter. Jadi anak itu dari jam 7 sampai dengan jam 8 itu adalah pendidikan karakter dari agama. Jadi tidak pembelajaran seperti sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita ketika anak datang untuk kelas besar kita sholat duha dulu. Karena kita kan ada 11 rombel dan jumlah kita ada 248 yang tidak bisa langsung sholat berjamaah. Jadi sholat duha, kemudian untuk yang lain pembiasaan dengan menghafal Al-Quran Bapak. Jadi setiap kelas itu memiliki batasan bacaan-bacaan sendiri. Kemudian untuk anak-anak yang fase A, anak kelas 1 itu target untuk naik ke kelas 2 itu adalah lulus Iqra 6. Dan alhamdulillah untuk saat ini baru 4 bulan sudah ada sekitar 10 anak yang sudah lulus. Dan kemudian untuk anak kelas 6 minimal itu 1 juz. Jadi untuk yang pertama kita bekali dengan ilmu agama. Insya Allah ilmu akademiknya akan mengikuti dan kita juga tidak ketinggalan untuk akademiknya. Kemarin baru saja lomba marsi kita dapat juara 2 itu di bidang tilawah Bapak.